Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 9, bab 1, pertemuan pertama, SMP, Guru Mapel, TNI. Selamat pagi, Shalom, selamat berjumpa dengan Bu Teni. Mari kita bernyanyi lagu rohani, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan mulai pembelajaran hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat mengerti dan mampu melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, jangan lupa untuk absen supaya kehadiran kalian bisa menjadi bahan pertimbangan penilaian dalam pembelajaran ini. Harus diingat, di absen dulu, baik di kelas dan juga di grup kita. Hari ini kita akan belajar tentang turunnya Roh Kudus. Kita akan mulai dengan janji Allah tentang turunnya Roh Kudus. Dalam Perjanjian Lama ada tertulis dalam Alkitab tentang kehadiran Roh Kudus. Nah, anak-anak, kita perlu tahu apakah di Perjanjian Lama Roh Kudus sudah hadir. Yang pertama kita perlu baca di Yesaya 44 ayat 3. Di situ Roh Kudus diibaratkan dengan air, kemudian hujan, rohnya Tuhan, serta berkat. Yang kedua, kita baca juga di Yoel 2 ayat 28 tentang Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Yang ketiga, Yesaya 61 ayat 1-3, orang-orang yang diurapi. Dan yang keempat adalah Sakaria 12 ayat yang ke-10, Tuhan akan mengaruniakan roh pengasih dan roh pemohon. Kisah turunnya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama merupakan nubuatan yang akan digenapi dalam Perjanjian Baru. Nah, kalian perlu mencari tahu apa itu nubuatan. Apa saja nubuatan yang sudah digenapi dalam Perjanjian Baru. Kemudian masih adakah nubuatan yang belum digenapi? Silahkan kalian menjawab pertanyaan di buku tulis, di foto, ya. Kemudian dikirim ke Google Classroom. Jangan lupa untuk terus menyimak video ini
karena akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, kemudian dikirim ke Google Classroom supaya kegiatan pembelajaran ini dapat dipahami secara menyeluruh dan dapat dimengerti dengan baik oleh kalian. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Perjanjian Lama. Sekarang apa yang dibicarakan kitab Perjanjian Baru tentang Roh Kudus? Dalam Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani, itu bahasa Alkitab. Perjanjian Baru menuliskan kata Roh Kudus dengan kata parakletos. Sekali lagi, parakletos. Perjanjian Baru menjelaskan bahwa Roh Kudus hadir di muka bumi ini, di dunia ini, untuk menggantikan Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Dan yang ketiga, Roh Kudus datang ke dunia ini sebagai roh penghibur dan roh penolong. Dan yang keempat, Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta. Sekali lagi, hari Pentakosta. Jangan menyebutkannya dengan Pantekosta, salah ya. Hari Pentakosta, di mana Alkitab Perjanjian Baru ingin memberikan penjelasan kepada kita tentang kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah muka bumi ini, sehingga kita sama-sama dapat mengerti dengan baik tentang alasan kehadiran Roh Kudus hadir di muka bumi ini. Jadi kita ini ulang bahwa Roh Kudus dalam bahasa aslinya, itu bahasa Yunani, disebut dengan parakletos. Kehadirannya adalah untuk menolong manusia. Kehadiran Roh Kudus berhubungan dengan gereja perdana sebagai wujud atau penggenapan janji Allah. Yerusalem adalah tempat yang dijanjikan. Bahkan waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ia meminta murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Dan ketika Tuhan Yesus akan dihukum karena dosa-dosa kita, ia meminta kepada murid-muridnya supaya ketika ia memasuki Yerusalem, murid-muridnya menyediakan keledai muda yang akan ditungganginya memasuki kota Yerusalem. Kemudian mereka akan mengarak Yesus dengan daun palem. Bahkan ada yang membentangkan pakaiannya. Mereka jalan mengikuti Tuhan Yesus. Ada yang tidak sempat lagi membawa daun palem. Mereka membuka jubahnya, membentangkannya di jalan supaya Tuhan Yesus dapat melewati. Ini merupakan euforia, sukacita atas kehadiran Yesus di tengah-tengah bangsa itu, karena dia akan datang sebagai raja. Mereka tidak tahu bahwa Yesus sedang berjalan menuju ke Golgota untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu, ketika Tuhan Yesus melewati jalan-jalan di Yerusalem, ia sangat disambut oleh begitu banyak orang yang telah mendengar bagaimana dia mengajar, bagaimana dia mengadakan mujizat, bagaimana dia ada di tengah-tengah orang banyak dalam melakukan kuasanya. Mengapa kota Yerusalem yang ditunjuk? Dalam bahasa Ibrani, Yerusalem disebut dengan Yerusalem. Yosua pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa Yerusalem artinya kota yang damai. Yang kedua, Yerusalem disebut sebagai kota sulung. Biasanya anak sulung, penghasilan sulung
hasil kebun yang sulung itu selalu dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, Yerusalem sebagai kota sulung juga ingin menjadi kota Tuhan. Terus ada bait suci sebagai pusat ibadah orang Yahudi. Ada tempat di mana Yerusalem adalah Allah menegakkan namanya. Kemudian di Yerusalem dimulainya Yesus disalibkan dan kemudian dibangkitkan. Dan tempat pertama kali kekristenan ada mulai dari Yerusalem. Artinya bahwa kota ini benar-benar dipersiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada hari ini kita belajar bagaimana kekristenan itu akan mulai bertumbuh dari Yerusalem. Kisah turunnya Roh Kudus berhubungan dengan gereja mula-mula dan pekabaran Injil. Nah, kenapa orang banyak berkumpul di Yerusalem pada saat itu? Karena laki-laki Israel akan datang ke Yerusalem sebanyak 3 kali dalam setahun untuk merayakan hari raya umat Yahudi. Salah satu adalah hari raya Shavuot atau hari raya setelah 7 minggu panen gandum. Dan juga terjadi pemberitaan mengenai salib dan kebangkitan Kristus pada saat itu. Kehadiran Roh Kudus memberikan dampak yang besar. Di antaranya adalah ada 3.000 orang bertobat pada saat Petrus berkhotbah. Dan awal mulanya kekristenan atau gereja mula-mula hadir di tengah-tengah muka bumi ini. Ada beberapa sebutan untuk kota Yerusalem. Ada ayat-ayat yang sudah Bu Teni sajikan di sini. Silahkan kamu catat, kemudian kamu tuliskan tentang semua nama yang ditujukan kepada kota Yerusalem yang Alkitab menuliskan bagi kita bahwa betapa pentingnya kota Yerusalem untuk Tuhan. Silahkan buka bukumu dan baca buku paketnya dari halaman 1 sampai halaman yang keempat. Kemudian tuliskan dan jawab semua pertanyaan yang ada di slide ini. Tuliskan dulu jawabannya, tuliskan dulu soalnya, baru menjawab satu persatu. Perbedaan orang Kristen yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan orang Kristen yang belum dipenuhi Roh Kudus adalah jiwa orang Kristen yang sudah diberikan Roh Kudus adalah supaya orang Kristen ini mampu mengendalikan diri dan menuntun diri kita ke arah yang lebih baik. Sedangkan jiwa mereka yang belum ada Roh Kudus adalah jiwa mereka masih melayang-layang, tidak ada arah, bingung. Maka barang siapa yang dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah, karena kita diberikan Roh Allah. Nah, ada pertanyaan di situ yang harus kamu jawab. Perhatikan bahwa yang pertama, bagaimana caranya supaya orang tahu dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jawaban-jawaban selanjutnya silahkan kamu catat. Kalau tidak, lihat di YouTube ini untuk terus mencatat pertanyaan-pertanyaan